Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis dan setan berasal dari golongan jin, tetapi mereka adalah musuh terbesar bagi umat manusia. Dalam video ini, kita akan membahas tentang rahasia iblis yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Silakan simak video ini sampai selesai. Di awal, mari kita ketahui tentang nama iblis sebelum ia melakukan maksiat kepada Allah. Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa iblis yang dilaknat oleh Allah SWT bernama Azazil sebelum ia melanggar perintah Allah SWT. Kisah iblis dimulai saat ia bersama Allah ketika para jin diciptakan dari api. Sementara jin memiliki kemampuan untuk makan, minum, dan berkembang biak. Di antara mereka ada yang beriman dan ada yang kafir. Mereka hidup di muka bumi sebelum Nabi Adam AS diciptakan dan selalu membuat kerusakan. Kemudian Allah SWT memerintahkan para malaikat untuk turun dan membunuh sebagian jin, sementara sebagian lainnya dibebaskan, termasuk iblis. Para malaikat membawa iblis ke langit, dan disinilah kisah iblis dimulai. Ketika Allah ingin menciptakan Adam agar ia dan keturunannya menjadi khalifah di muka bumi, Allah SWT menciptakan manusia dari tanah liat. Iblis sebagai ketua para jin yang dikenal dengan ibadahnya yang banyak kepada Allah kemudian mengelilingi Nabi Adam. Ketika iblis menyadari bahwa bagian dalam Adam berlubang, maka ia tahu bahwa Nabi Adam adalah ciptaan yang sulit dikendalikan. Iblis berkata, "Jika aku diberi kuasa atasmu, maka pasti aku akan menghancurkanmu. Dan jika kamu diberi kuasa atasku, maka aku pasti tidak akan mematuhi perintahmu." Setelah Allah meniupkan ruhnya ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Para malaikat pun bersujud kecuali iblis, karena ia iri dan menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam serta tidak mematuhi perintah Allah. Disinilah kisah iblis dimulai ketika ia durhaka dan dijauhkan dari rahmat Allah. Ia berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah liat." Iblis melanggar perintah Allah untuk sujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam, bukan sebagai penyembahan kepada Nabi Adam. Akibatnya Allah menurunkan derajat iblis dan menjauhkannya dari rahmatnya. Setelah itu Allah menurunkan iblis ke bumi dalam keadaan hina dan tercela dan mengancamnya dengan api neraka. Ia bersama para pengikutnya dari golongan manusia dan jin. Sejak itu iblis selalu berusaha untuk merayu anak cucu Nabi Adam dengan berbagai cara. Dia pula lah yang telah menjadikan Nabi Adam terusir dari surga setelah berhasil merayunya. Allah SWT berfirman mengenai sumpah iblis, "Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in." Iblis berkata, "Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua." Allah SWT memberi kekuasaan kepada iblis untuk menggoda Nabi Adam, dan godaan iblis akan berlanjut hingga hari kiamat. Apa sajakah sifat-sifat yang dimiliki oleh iblis? Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa nama iblis di dunia, yaitu Al-Abid, Al-Zahid, Al-Arif, Al-Wali, Al-Taqi, Al-Khazin, dan Azazil. Sedangkan nama iblis diperoleh karena ia lalai dalam melaksanakan perintah Allah ketika Allah memerintahkannya untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis berkata, "Apakah engkau ingin mengutamakan dia daripada aku? Padahal aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah." Allah menjawab, "Aku berbuat sesuai kehendakku." Iblis pun melihat bahwa dia lebih baik daripada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam membalikkan punggungnya dan berdiri tegak sementara para malaikat bersujud berkali-kali. Ketika mereka mengangkat kepala mereka dan melihat bahwa iblis tidak bersujud, mereka berdiri untuk bersujud dan bersujud lagi. Sementara iblis tetap berdiri dan terlihat berpaling dari mereka, tidak bertekad untuk mengikuti dan juga tidak menyesal karena tidak melakukannya. Maka Allah mengubah bentuk iblis dari yang indah menjadi bentuk yang buruk. Allah Ta'ala berfirman, "Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Adapun turunnya iblis ke muka bumi, disebutkan bahwa ketika Allah SWT murka kepadanya, Allah langsung menurunkannya ke muka bumi setelah ia berjanji kepada Allah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya serta memberikan was-was kepada mereka sehingga mereka akan masuk ke neraka. Iblis turun ke muka bumi dan dikatakan bahwa ia turun di negeri Irak, sangat dekat dengan kota Basrah, disebut dengan kota Dastumisan. Sejak turunnya iblis ke muka bumi, ia berusaha untuk menjauhkan anak cucu Nabi Adam dan membisikkan kepada mereka agar mereka akhirnya masuk neraka.
Namun, mereka yang berjiwa kuat dapat mengalahkan iblis. Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwa iblis memiliki singgasana di atas air dan mengirim para setan setiap hari untuk menjatuhkan anak-anak Adam serta memicu perselisihan di antara mereka. Tempat-tempat yang disukai setan adalah tempat berkumpulnya manusia, seperti pasar dan jalanan. Setan membisikkan di tempat-tempat ramai untuk sejumlah besar orang dan menyulut perselisihan di antara mereka. Setan juga membisikkan kepada seorang yang beriman lebih dari yang lain, sehingga ia berpaling dari jalan kebenaran dan berjalan di atas jalan kesesatan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.